bahwa dari hasil-hasil survei yang ada ini, maka 02 itu adalah memiliki nominasi yang paling tinggi, maka warga NU diminta untuk terus memilih 02 juga supaya betul-betul terjadi hanya satu putaran. Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Ini ternyata waktu yang akan menjawab. PCNU Semarang instruksikan dukung Prabowo Gibran, amanat PBNU. Ini kan kacau begitu kan. Masa ya PBNU sudah menginstruksikan untuk memenangkan Prabowo Gibran ya, memenangkan 02 begitu. Katanya tidak mau ikut masalah politik begitu kan. Tapi sampai sekarang kenapa kok masih ada instruksi-instruksi seperti itu begitu? Apakah ini memang benar apa yang disampaikan oleh Gus Salam? Memang ada indikasi untuk diarahkan ke 02 begitu. Kalau seperti ini jelas PBNU itu sudah kehilangan ya marwah ya sebagai seorang PBNU, sebagai seorang ya lembaga organisasi PBNU begitu. Kenapa? Karena pada kenyataannya kalau mau ikut politik ya tidak menjadi masalah, tapi harus sesuai dengan pernyataan yang di awal. Karena ya kepemimpinan Gus Yahya itu tidak mau ya PBNU tidak dibawa kepada politik praktis begitu. Bahkan ya Kiai Marzuki dipecat, dicopot di situ begitu kan. Dan alasannya pun tidak jelas di situ. Jadi saya kira kenapa sih kalau mendukung 02 harus dinonaktifkan, kenapa kok tidak dipecat? Dan itulah ketegasan mereka masih kurang ketegas begitu kan. Ya dalam arti masih kurang adil di situ. Ya ingat kita itu sebagai pemimpin itu harus adil begitu kan ya. Jangan dijadikan sebagai alat politik ya. Maka kemudian kalau seperti ini kan jelas begitu kan. Ini kan sudah jelas begitu amanat dari PBNU. Saya kira kalau politik oke-oke aja, kiai masuk dalam politik oke-oke aja sebagai kontrol di situ begitu kan. Tapi kan sekarang itu kan berbeda, kata Gusmos begitu kan. Ya, kiai berubah jadi tim sukses dan sebagainya. Ini gimana coba bayangkan ya. Jadi saya kira ada sesuatu yang salah cara pola pikir hari ini begitu kan ya. Kalau demi ambisi apapun saya kira harus terbantahkan sebenarnya ya, tapi bukan dengan cara-cara yang vulgar seperti itu begitu. PBNU ya diduga mengkonsolidasi pengurusnya untuk memenangkan Prabowo Gibran berawal dari rapat di Surabaya ya, konsolidasi PBNU memenangkan Prabowo. Ini sudah terbukti begitu kan ya, ini banyak sekali pro dan kontra dan pada akhirnya masyarakat Indonesia tidak tinggal diam begitu kan. Kalau benar ya ngisin-ngisinin tenan ya, daripada cari kuasa dengan menyeret-nyeret PBNU, mending sekali lagi cari kuasa dengan masuk parpol. Bisa organisasi NU tetap ya dalam wilayah politik kebangsaan. Bayangin aliran dana dari pusat segepok ya nyampe cabang separuhnya. Apa maksudnya begitu ya? Harusnya PBNU ya dukung yang ada NU-nya begitu. Itu komentar-komentar dari netizen. Secara logika memang iya ya. Ya PBNU atau basis dari NU seharusnya kan dukung yang ada NU-nya begitu kan. Ya seperti Pak Mahfud ada, Anies Baswedan dan Caimin mereka adalah NU begitu kan ya. Seharusnya mereka yang didukung. Kenapa Prabowo Gibran yang jelas-jelas tidak ada NU-nya sama sekali begitu. Di kalangan santrinya di situ begitu kan. Jadi representasi dari seorang santri itu tidak ada begitu kan. Tapi kalau Pak Mahfud memang seorang santri, Caimin, Anies Baswedan seorang santri. Jadi kapan lagi begitu kan? Itu yang seharusnya kita dukung begitu kan. Secara logika seperti itu. Tapi ingat, kepentingan itu tidak sejalan ya dengan instruksi atau visi dan misi yang ada di organisasi. Bisa saja seperti itu begitu kan. Karena kepentingan itu adalah muncul dari pribadi seseorang, bukan muncul dari seorang organisasi begitu. Jadi saya kira ada perdebatan-perdebatan yang harus kita akhiri begitu kan ya, karena memang sudah jelas ya dengan adanya asumsi-asumsi orang, dengan adanya bukti-bukti yang beredar hari ini yang tentunya begitu kan, bagaimana PBNU hari ini ya, sudah masyarakat Indonesia sekali tidak percaya ya tidak percaya di situ. Ini PCNU Semarang instruksikan ya dukung Prabowo Gibran. Ini amanat PBNU ya. Lantas bagaimana kutipan dari Tempo begitu kan. Ini manuver PBNU buat Prabowo.
Pengurus wilayah Nahdlatul Ulama PWNU ya Jawa Barat mengumpulkan Rais Suriah dan Ketua Pengurus Cabang NU se-Jawa Barat di Pondok Pesantren Al-Muhajirin 3 Purwakarta pada hari Kamis 11 Januari 2024. Acara itu dikemas dalam bentuk rapat koordinasi dan konsolidasi yang bersifat rahasia. Dua sumber Tempo dilakukan, NU Jawa Barat mengatakan rapat konsolidasi itu sesungguhnya berisi arahan untuk memenangkan Prabowo Gibran. Itu sudah jelas mereka. Ada arahan ya, bentuknya konsolidasi, bentuknya adalah politik kebangsaan, tapi pada ujung-ujungnya diarahkan untuk mendukung salah satu calon. Apakah organisasi-organisasi itu cukup dicederai dengan politik seperti itu, begitu kan? Itu harus dibayangkan. Masyarakat Indonesia harus membayangkan bagaimana dengan organisasi-organisasi besar, lalu kemudian ada arahan seperti itu, begitu kan? Saya tidak permasalahkan kalau memang ada warga NU yang kemudian ya menjadi calon presiden atau wakil presiden untuk mendukung mereka, seperti yang dilakukan 2019. Lihat saja di 2019 ada Kiai Ma'ruf Amin yang justru menguntungkan PBNU, menguntungkan NU. Karena apa? Karena mereka bersatu di situ, begitu kan. Jadi kalau mereka ada NU wajar kalau dia mendukungnya begitu. Kalau tidak mendukung gimana? Kalau tidak ada NU-nya lalu kemudian tiba-tiba mendukung ya perlu dipertanyakan di situ, begitu. Jadi artinya apa? Artinya ini harus benar-benar masyarakat Indonesia harus paham, begitu kan ya. Bahkan kalau ini sudah seperti itu, lantas bagaimana ini? Rais Suriah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Semarang, Kiai Hanif Ismail, menginstruksikan warga NU untuk memilih pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran. Kiai Hanif menyebutkan instruksi ini ada usia dirinya bersama pengurus lainnya dikumpulkan oleh PBNU di Magelang pada 7 Januari 2024. PBNU kemudian menginstruksikan agar warga NU tidak ikut berperan dalam menyematkan negara melalui Pilpres di 2024. Kemudian dari PBNU menyampaikan amanatnya yaitu dengan rangka menyelamatkan bangsa Indonesia dari hal-hal yang tidak baik, maka dalam Pilpres yang akan datang menyuruh warga NU sami'na wa ata'na yang memenuhi, mentaati dan mengikuti petunjuk PBNU ketika Pilpres yang akan datang. Ujar Kiai Hanif ya di sela acara serasian Kiai Azwaja Kota Semarang ya, katanya ya sami'na wa ata'na di situ. Lantas kalau kita berbicara menyelamatkan bangsa Indonesia, apakah kita harus mendukung mereka, begitu kan? Ya yang jelas-jelas kita lihat saja rezim-rezim itu, begitu kan? Ya dengan adanya asumsi orang memang politik itu tidak bisa ditebak, begitu. 2019 justru Prabowo dihina, begitu kan ya? Lihat saja. Kenapa dari semua apapun tidak ada dukungan sama sekali kepada Prabowo di situ, begitu. Kenapa di 2024 ini ada dukungan-dukungan besar bahkan dianggap sebagai penyelamat bangsa, begitu kan. Ini kan bertolak belakang di situ, begitu. Dan pada akhirnya kan masyarakat Indonesia kan sudah paham mana kepentingan, mana ambisi ya, mana kebutuhan di situ, begitu kan. Jadi masyarakat Indonesia sudah paham itu, begitu. Karakter-karakter seperti itu, begitu. Kemudian dari PBNU menyampaikan amanatnya yaitu dalam rangka menyelamatkan bangsa Indonesia dari hal yang tidak baik ya, maka dalam Pilpres yang akan datang menyuruh warga NU sami'na wa ata'na memenuhi ya, mentaati dan mengikuti petunjuk PBNU ketika Pilpres yang akan datang. Ujar Kiai Hanif di sela acara serasihan Kiai Azwaja Kota Semarang. Bahkan ini menjelaskan dalam pertemuan itu warga NU diminta untuk menjaga keutuhan bangsa dan pengelolaan anggaran negara. Ia menyebutkan Pilpres harus bisa digelar satu putaran, ya satu kali putaran. Nah, itu sudah kelihatan mereka ya. PBNU tidak mengatakan ya satu untuk mengamankan Pilpres bisa satu putaran saja, juga ya jika dua putaran ya negara akan menghabiskan anggaran 30 triliun. Ini kan pesta demokrasi begitu kan. Pesta demokrasi terus kemudian daripada digunakan untuk hal-hal yang tidak produktif ngapain juga begitu kan ya. Pesta demokrasi itu justru mengeluarkan uang banyak di situ begitu. Uang yang segitu kalau digunakan untuk membangun bangsa dan kesejahteraan bangsa akan sangat bermanfaat. Dari situlah PBNU ambil sikap harus membantu satu putaran sukses. Lantas bagaimana dengan program-program makan siang gratis oleh Prabowo? Itu kan sudah jelas ya, satu hari saja membutuhkan 1 triliun. Bayangkan kalau 1 tahun dikalkulasikan itu mencapai 450 triliun. Ya dibandingkan dengan itu gimana negara kita begitu kan? Nah, disitulah kita lihat saja dalam artian bahwa sampai kapanpun begitu kan, dari sejak Soekarno sampai sekarang tidak pernah pemerintah memberikan makan gratis, tapi warganya sehat kok ya.
tapi warganya juga gemuk di situ begitu kan. Kenapa sekarang ini mau memberikan makan gratis yang seharusnya kita harus antri sana sini begitu kan ya? Ngapain juga? Buang-buang waktu juga begitu di situ. Mending uang 1 triliun setiap harinya berikan ke fakir miskin, itu juga bermanfaat di situ. Jadi pola pikir sekarang itu beda antara bisnis ya dengan kepentingan masyarakat. Itu kan berbeda di situ begitu kan. Bahkan untuk itu pihaknya mengambil sikap untuk mendukung pasangan Prabowo Gibran ya. Itu sudah jelas begitu kan. Prabowo Gibran ya. Apakah organisasi NU akan masuk dalam jurang yang apa namanya yang seperti itu begitu kan. Ya kita lihat saja. Bahkan ini kritikan-kritikan dari beberapa kiai ya, apalagi Gus Salam begitu kan mengkritik keras di situ. Untuk itu pihaknya mengambil sikap untuk mendukung pasangan Prabowo Gibran dalam Pilpres. Menurutnya selain untuk menghemat anggaran, ini juga akan menyelamatkan bangsa dari kelompok-kelompok yang menyimpang. Justru menurut saya pribadi yang rawan korupsi itu ya seperti itu. Ya anggaran, ya ratusan triliun. Ya terus kemudian IKN membutuhkan sekitar 400 triliun juga begitu kan. Itu angka yang fantastis di situ begitu. Maka utang-utang Indonesia itu kalau kita perkirakan, kalau Prabowo jadi presiden, itu bisa meningkat sampai 13 triliun, 13.000 triliun begitu kan. Jadi ini beban negara, pajak semakin naik, ya apapun semakin naik, dan itulah yang menjadi pertimbangan di situ begitu. Rakyat itu ya dengan adanya seperti itu ya pajak mulai agak naik dan sebagainya. Dan ya semuanya itu adalah konsekuensi dari rakyat Indonesia. Apakah seperti itu cara-cara kita memimpin bangsa begitu kan? Bahkan satu sisi ada, namun ia menegaskan instruksi ini bukan semata-mata untuk mengamankan suara paslon 02, melainkan mengamankan bangsa dan negara. Kalau kita mengamankan bangsa dan negara, apakah cara-caranya seperti itu? Begitu justru gagasan Prabowo hari ini dan Gibran, apa yang mau dilakukan masa depan masih belum ada, masih belum jelas di situ begitu. Ya satu sisi hanya ingin melanjutkan dengan program Jokowi. Program Jokowi itu di era demokrasi modern itu sudah tidak laku di situ begitu kan. Artinya ya itu aja stagnan. Karena yang kita hadapi kepada masa depan bangsa kita itu adalah teknologi yang sangat luar biasa. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Ya, tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Ho dari Podcast Rakyat ini.